Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah online kita di minggu hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita ini. Kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, untuk mengawali peribadatan kita saat ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan kami saat ini. Walaupun kami tidak berada di satu tempat di gerejamu ini, tetapi atas perkenanan Tuhan, kami sama-sama menjalani ibadah online ini di rumah kami masing-masing. Kiranya di dalam ibadah online ini ya Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Melalui hikmat-Mu yang kudus itu membimbing kami ya Tuhan dalam perjalanan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Agar kami benar-benar menghayati ya Bapa peribadatan ini dan juga menghayati apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar bersama-sama. Tuhan terima kasih. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan agar ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah ini dengan sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelang, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Marilah kita mulai dan kita kuduskan ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Mengawali ibadah hari ini, kita diantarkan oleh nats pembimbing firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan untuk menyambut nats pembimbing yang telah kita terima bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus datang ke dunia, Dia telah
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menerima hukum kasih dari Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Nya yang ditulis dalam Yohanes 15 ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Amin. Inilah hukum kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk mengasihi sesama kita, mengasihi sahabat kita. Tetapi, apakah kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui hukum kasih ini? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Apakah kita benar-benar mengasihi sahabat kita? Atau jangan-jangan kita berlaku jahat kepada orang yang sesungguhnya harus dikasihi? Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa kita masing-masing secara pribadi. Ya Tuhan, kami mengaku secara pribadi, masing-masing ya Tuhan, bahwa kami berlaku tidak baik kepada sesama kami. Kami berlaku jahat, kami membenci, kami bahkan mencelakai sesama kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah ya Tuhan, menurut kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami kembali dilayakkan oleh-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya, dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya, sebagaimana firman-Nya yang ditulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua berbunyi demikian, dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah berita anugerah yang disampaikan Tuhan kepada kita. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikian kita akan memenuhi hukum kasih Kristus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali,
Maka marilah kita sama-sama menyambut dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 145. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh mati derah, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang sang sumber hikmat kami, Tuhan Yesus Kristus, firman yang benar-benar hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami, ya Tuhan, ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda-Mu ini. Dan kiranya kami juga ya Tuhan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Sidang Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan di dalam persekutuan kita saat ini diambil dari Markus 2 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Markus 2 ayatnya yang ke-13 hingga ayat ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bulan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi GKSBS karena ini adalah bulan pendidikan. Bulan kemarin adalah bulan diakonia, sekarang adalah bulan pendidikan. Pendidikan ini sangat berarti karena di dalam pendidikan kita mau belajar tentang banyak hal. Kita belajar bukan hanya secara satu arah, bukan hanya Bapak Ibu belajar dari saya pun memiliki keinginan untuk belajar dari Bapak Ibu. Jadi dua arah sifatnya. Dan pendidikan ini menjadi penting karena tentu jelas membuka cakrawala berpikir kita menjadi lebih luas lagi. Wawasan kita menjadi lebih luas, tidak sempit. Kita tidak berpatokan dengan pengetahuan yang lama. Kita juga tidak stuck dengan pemikiran-pemikiran yang lama, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sudah usang atau lama. Dan juga pendidikan ini menjadi sangat penting. Karena di dalam proses pendidikan juga kita juga tidak dituntut hanya sekedar tahu, tetapi lebih daripada itu tentu pendidikan tujuan utamanya adalah agar kita dapat mengaplikasikan apa yang menjadi pengetahuan yang kita miliki. Yang dari awalnya sekedar teori menjadi apa yang namanya praktek. Begitu pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi penting untuk khotbah kali ini dengan tema kita, yaitu agar kita mengubah paradigma berpikir kita. Pendidikan juga sangat berfungsi dalam mengubah bagaimana cara kita berpikir. Paradigma. Paradigma itu adalah bagaimana kita memandang yang lain. Tentu kita memiliki masing-masing di antara kita memiliki paradigma terhadap yang lain. Bagaimana kita memandang satu hal dengan cara berpikir kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita anggap di dalam pikiran kita. Contohnya seperti ini. Bagaimana kita memandang orang Cina? Apa paradigma kita terhadap orang Cina? Kita menganggap orang Cina pasti non-pribumi. Nah, itu contohnya. Sedangkan orang-orang seperti orang Batak, orang Jawa, dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang pribumi. Jadi dibagi berdasarkan klasifikasinya. Ada orang pribumi dan ada orang non-pribumi. Begitu juga dengan bagaimana kita memandang agama-agama yang lain. Ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak sesama kita, orang yang berbeda keyakinan, dianggap sebagai kafir. Sedangkan orang yang berkeyakinan sama dengan kita mengatakannya sebagai
non-kafir. Jadi ada kayak pembedaan. Oh, kamu kafir. Nah, itu paradigma kita. Kamu kafir. Nah, dengan paradigma kita juga bisa menyebut orang non-pribumi. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, lambat laun dengan adanya pembedaan-pembedaan berdasarkan identitas itu, justru menjebak kita kepada klasifikasi sosial. Ada pembeda-pembedaan sosial yang juga membuat kita bersikap dengan cara yang berbeda dengan orang lain juga. Pasti berbedalah antara kita bersikap dengan orang pribumi dengan non-pribumi. Pasti beda juga bagaimana cara kita bersikap terhadap seorang kafir dan non-kafir. Tentu juga ada cara bersikap yang berbeda antara orang yang mayoritas dan minoritas. Paradigma itu juga yang menentukan bagaimana kita bersikap terhadap orang. Terkadang seseorang yang kita anggap sebagai istimewa, sebagai pribumi, ya, dianggap istimewa seperti pribumi, sebagai non-kafir, atau di dalam pendidikan kita sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang tersebut yang justru yang diistimewakan. Bahkan di dalam institusi religius sekalipun, orang-orang yang suci, ya, orang yang suci yang dianggap tidak berdosa itu justru yang diistimewakan, itu justru yang didepankan daripada yang lain. Sindrom inilah yang mana secara sosiologis dan psikologis disebut dengan istilah sindrom anak emas. Apa sindrom anak emas ini? Sindrom anak emas adalah kecenderungan psikososial dari orang atau kelompok tertentu yang merasa diri paling besar, ya, secara kuantitas atau kuantitatif. Lantas karena jumlah yang sangat besar itulah, maka pribadi, individu atau kelompok tersebut selalu merasa ingin diistimewakan, dimanjakan, dan difasilitasi. Agama yang mayoritas diberikan fasilitasi gitu, ya. Mau ada berapa banyak jumlah tempat ibadahnya, monggo, gitu kan, difasilitasi. Monggo, bikin aja, nggak masalah. Itu namanya sindrom anak emas. Sedangkan minoritas, oh tunggu dulu, no. Nah. Kemudian tadi masalah pribumi dan non-pribumi. Pribumi diistimewakan gitu kan. Pribumi diistimewakan, pada akhirnya yang non-pribumi itu dianggap sebagai pihak yang lain. Dan kita saking cemasnya, kita parno menganggap mereka PKI lah, mereka sebagai antek asing lah, ya kan? Dan kita mengambil sikap, mengambil jarak kepada mereka, dan seakan-akan kita sebagai seorang yang benar-benar kompetitif gitu, ya, sebagai seorang yang rival terbesar kita, non-pribumi. Begitu juga antara kafir dan non-kafir. Yang non-kafir akan diistimewakan, yang kafir akan diejek habis-habisan, gitu ya. Bahkan dalam kehidupan kita, ya, pasti yang diistimewakan, yang dianak emaskan adalah mereka yang mengatakan diri sebagai non-kafir. Di dalam dunia pendidikan begitu juga, Bapak Ibu. Yang sangat diistimewakan adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang pintar yang diistimewakan. Sedangkan orang bodoh termarginalisasikan, terpinggirkan, tidak dipedulikan. Yang pintar, wow, bagus sekali, kamu sangat cerdas, nah, kamu pintar sekali, nah, luar biasa sekali. Tapi seseorang yang mereka justru membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi, yang membutuhkan dorongan kepada mereka berdasarkan apa yang mereka bisa dengan kemampuan yang mereka miliki, ya secara unik yang mereka punya masing-masing, justru itu tidak didorong. Padahal hal pendidikan, Tutu Wuryandaya nih, seharusnya kita mendorong seseorang untuk maju ke depan
Bukannya itu tujuan dari pendidikan sebenarnya? Siapa yang didorong? Itu pertanyaannya. Siapa yang mau didukung? Itu pertanyaannya. Dan di sini Tuhan Yesus Kristus mau datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Tujuannya bukan hanya datang kepada orang-orang Israel aja. Tapi Tuhan Yesus mau datang kepada segala bangsa. Tuhan Yesus juga tidak datang ke dunia hanya untuk orang-orang suci. Tapi juga mau datang kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena merekalah yang justru sangat membutuhkan tangan pengasihan Tuhan. Dan mereka justrulah orang-orang yang tidak dipedulikan, yang tersingkirkan, yang termarginalisasikan. Sedangkan anak-anak emas gitu ya, seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, Saduki, orang-orang kaya, konglomerat yang ada di Israel, justru itu yang didepankan. Sedangkan orang-orang yang terpinggirkan, itu justru tidak diperhatikan. Seperti pemungut cukai, orang Samaria, orang Syro-Fenisia, mereka terpinggirkan. Orang-orang miskin pun terpinggirkan. Orang miskin itu datangnya kemana coba? Saking kepinggirannya ke sungai Yordan tuh untuk datang kepada Yohanes. Itu orang-orang pinggiran semua tuh. Gak ada yang mereka datang ke Bait Allah, ke pusat utama penyembahan itu ya, orang Yahudi ya. Tapi datang ke pinggiran, datang kepada Yohanes Sang Pembaptis. Begitu sangat inginnya rasa haus akan tangan Tuhan untuk mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi mereka. Untuk ada dan mau bersama-sama dengan mereka. Dan melalui kisah yang kita baca bersama-sama ini, di sini diceritakan tentang Lewi pemungut cukai yang mau mengikut Yesus. Diceritakan di dalam kisah ini di mana Yesus dia pergi ke pantai, ke danau, dan di situ ada orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar di tempat tersebut. Kemudian ia berjalan lewat tuh. Nah, di situ ia melihat Lewi anak Alfeus yang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian ketika Yesus gitu ya, makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Saking banyaknya, lalu mereka berada di rumah tersebut bersama dengan rumah pemungut cukai dengan orang-orang berdosa dan murid Yesus juga ada di situ. Nah, karena mereka ada di sana, dilihatlah oleh orang-orang Farisi bahwa ia makan di sana bersama dengan para pemungut cukai dan juga dengan orang-orang yang berdosa gitu ya. Dan mereka bertanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Gitu kan? Kok mau? Kok ngapain gitu ya? Ngapain sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Tanya orang-orang Farisi tersebut dan juga ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus menjawabnya dengan berkata demikian di ayatnya yang ke-17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat kuat, terutama bagi kita di bulan pendidikan ini. Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tapi untuk orang-orang yang sakit, karena mereka yang butuh disembuhkan. Yesus bukan datang untuk orang-orang yang benar, tetapi orang-orang berdosa. Mengapa? Karena mereka butuh disembuhkan. Mereka juga butuh dibenarkan oleh Allah.
Mereka perlu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang. Mereka butuh apa yang namanya pertolongan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa di antara kita juga banyak juga orang yang membutuhkan apa yang namanya pertolongan. Mereka yang tidak dianggap sebagai anak emas. Mereka yang justru termarginalisasikan karena sudah dicap berdasarkan identitas mereka. Di gereja kita misalnya, ada orang yang kita anggap seperti dosanya itu sudah tidak bisa diampuni lagi bagi kita. Tetapi ketika kita datang, misalnya aja ya, saya mau datang ke rumah orang tersebut, pastilah Bapak Ibu akan mengatakan, ini ngapain anak ini mau datang ke rumah orang itu, nanti dia apa-apain. Iya kan? Bukankah justru orang tersebutlah yang membutuhkan perhatian, yang perlu ditolong untuk diangkat kembali harga dan martabat derajatnya, agar dia disembuhkan, mau kembali datang kepada Allah, tidak merungut karena dosa yang telah ia lakukan. Bukannya begitu? Ini dalam gereja kita loh. Gereja kita ini bukan terdiri dari orang suci, tapi orang berdosa. Dan orang berdosa pun memerlukan apa yang namanya sentuhan kasih Tuhan. Perlu yang mendapatkan anugerah kesembuhan secara spiritual. Begitu juga di dalam keluarga kita. Keluarga kita itu bukan cuma sekedar yang istimewa itu cuma bapaknya doang. Istri pun memiliki kedudukan, anak-anak pun memiliki kedudukan, sama-sama istimewa di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak gitu ya, dan Bapak Ibu justru pilih kasih ini yang diutamakan, lalu yang satunya mau diapain? Yang satunya diistimewakan, tapi satunya tidak dipedulikan. Justru yang satu inilah yang selama ini kita terpedulikan karena kita menganggap dia bodoh lah, dia nakal lah, dia bla 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 lah. Dengan banyak hal kita menyindirnya karena menjadi anak yang tidak istimewa. Apakah kita justru menyingkirkannya dan membedakannya dengan anak yang lebih yang kita anggap merasa lebih dari yang lain? Justru anak yang satu inilah yang harus dibangun, harus dibina, harus diperhatikan lebih dari yang lain. Begitu juga di dalam kehidupan pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita jangan hanya memandang, aku yang ini aja lah, mau kerja yang sama yang ini aja lah, gak mau sama yang itu. Ya kan? Justru ada menganak emaskan. Jangan. Semua memiliki potensi, semua memiliki keistimewaan mereka masing-masing. Sekarang bagaimana kita mengapresiasi apa yang mereka mampu lakukan, apa yang mampu mereka kerjakan, kita apresiasi. Kamu bagus kerjanya, tinggal ditingkatkan lagi. Itu di dalam dunia kerja. Dalam dunia pendidikan, saya rasa banyak jemaat kita juga adalah seorang guru. Dalam dunia pendidikan pun, jangan hanya berfokus kepada anak yang kita anggap pinter, secara kuantitatif nilainya bagus gitu ya. Tapi kita justru tidak memperhatikan anak-anak yang justru memerlukan perhatian lebih dalam pendidikannya. Anak yang memang secara ilmunya tidak mampu gitu ya menangkap dengan lebih. Ya mungkin karena memang bukan itu keistimewaannya. Mungkin dia nggak bisa matematika, nggak perlu kita paksakan matematika. Itu ibarat seperti kita menyuruh gajah untuk memanjat pohon. Nggak bisa begitu. Semua punya keistimewaannya masing-masing.
Tinggal bagaimana kita kita menolongnya, kita juga mendorongnya untuk menjadi lebih baik atau menuntunnya kepada jalan sesuatu yang terbaik untuk dirinya gitu. Itu dalam dunia pendidikan. Dan juga bagi anak-anak remaja, anak-anak yang lain, jangan pilih kasih teman. Ya. Jangan pilih-pilih teman. Jangan teman yang ini aku pilih sedangkan teman yang lain aku singkirkan. Jangan. Kita mau bergaul dengan siapapun. Semua orang itu sama. Secara ras, suku dan agamanya sama. Sama-sama manusia. Dan perlu memanusiakan manusia. Bergaulah dengan banyak orang. Dan ini juga berlaku bagi jemaat sekalian. Mau bergaul dengan banyak orang tanpa pandang bulu siapapun orang tersebut. Tidak ada yang harus dianggap sebagai anak emas. Tidak ada satupun yang harus dianggap sebagai seorang yang istimewa. Tidak hanya satu, tapi semuanya istimewa di mata Tuhan. Dan semuanya juga memerlukan pertolongan Tuhan. Semuanya juga perlu disembuhkan. Semuanya juga perlu dibenarkan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan demikian, kerajaan Allah itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana Allah bertahta di dalam kehidupan kita. Bukan hanya merajai satu orang yang dianggap istimewa, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki saat teduh pribadi masing-masing, dan kita akan melanjutkannya dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang ada dan senantiasa bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Tuhan, kami ingin mengubah paradigma kami ya Tuhan. Mengubah bagaimana cara pandang kami terhadap yang lain. Kami kadang menganggap bahwa orang yang berdosa itu adalah orang yang tidak layak dan tidak layak untuk digauli. Kadang kami selalu mengistimewakan orang lain dan menganggap diri yang lain sebagai pihak yang tidak perlu untuk ditemani, ditanggapi, atau perlu dirangkul. Tuhan, melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami memahami bahwa Engkau datang bukan hanya untuk orang berdosa, bukan hanya datang untuk orang benar, tapi juga untuk orang berdosa. Engkau juga datang bukan hanya untuk menyembuhkan orang yang sudah sembuh, tapi Kau datang ya Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Karena orang sakitlah yang perlu disembuhkan, dan orang yang berdosa perlu untuk dibenarkan oleh Tuhan melalui bimbingan-Mu, melalui sentuhan kasih-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami ya Tuhan, berkatilah persekutuan kami. Kami memahami bahwa gereja kami juga terdapat masalah.
terkait dengan pembangunannya, kiranya YMB kami ya Tuhan, segera kami dapatkan ya Tuhan. Memang kami mengalami sindrom anak emas di tempat kami ini. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka bahwa kami sama-sama derajatnya di Indonesia ini memiliki hak yang sama untuk beribadah. Berkatilah jemaat kami ya Tuhan, dengan segala pergumulan yang dimiliki dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan juga terkait dengan permasalahan perjodohan, dan juga di dalam pergumulan masing-masing, terutama saat ini. Ya juga banyak di antara jemaat kami mengalami sakit karena cuaca yang kadang tidak bersahabat dengan kami, terutama juga saat ini sedang terjadi pandemi virus corona. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan dan imunitas yang tinggi. Berkatilah kami ya Tuhan yang sedang merasa sakit, jamahlah tubuh kami agar mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Berkati, sucikan dan kuduskan setiap makanan dan minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dalam pekerjaan yang dimiliki oleh jemaat kami ya Tuhan, dalam perkebunan yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri sipil, dan juga jemaat kami yang juga adalah guru, sebagaimana bulan ini adalah bulan pendidikan. Berkatilah mereka agar mereka dapat mendidik murid-murid secara baik dan benar. Dan jemaat kami dengan pekerjaan lainnya, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, agar selalu berhasil dan beruntung ya Tuhan. Jauhi dari segala mara bahaya yang ada. Ya Tuhan, berkatilah juga keluarga kami, agar keluarga kami selalu hidup rukun, damai, sejahtera, ditolong oleh Tuhan dengan segala pergumulan di dalamnya. Suami, istri, dan anak-anak, sebagai kakek dan nenek juga ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Dalam pendidikan yang berada di bangku TK, SD, SMP, dan SMA, ataupun di perkuliahan, kiranya pendidikan mereka bisa mencapai titik akhir, memperoleh hasil yang memuaskan, dan mendapatkan peringkat yang terbaik. Dan kiranya hasilnya juga ya Tuhan, bukan hanya untuk membanggakan kedua orang tuanya, tetapi juga membanggakan-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan intelektualitas kepada mereka. Tuhan, bagi mereka yang merindukan pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang terbaik kepada mereka. Bagi jemaat kami yang merindukan pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka agar mendapatkan tempat yang terbaik juga ya Tuhan. Jemaat kami yang rindu mendapatkan pasangan hidup, jodoh, berikanlah yang terbaik, yang seiman dan beriman. Jemaat kami yang juga bergumul ya Tuhan, karena kesendirian mereka sebagai janda, duda, dan yatim piatu, berikanlah ya Tuhan cinta kasih kepada mereka, dan selalulah ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Dan mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati lanjut usia mereka agar selalu bersuka cita ya Tuhan di hari tua.
Jangan ada sesuatu yang merenggut kebahagiaan mereka, tapi biarkanlah mereka selalu ada dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berkatilah juga ya Bapa mereka yang sedang berulang tahun. Kiranya di pertambahan usia mereka boleh bertambah sukacita, kiranya pertumbuhan mereka baik, dan dijauhi dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi biarkanlah mereka bersukacita di hari ulang tahun mereka, dan juga yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka, kiranya rasa sukacita mereka ya Tuhan boleh bertambah-tambah, dan sertailah ya Tuhan mereka sebagai suami istri agar menjadi lebih harmonis dari yang sebelumnya. Ya Tuhan yang bertata kerajaan sorga, berkatilah juga pelayanan kami ini, terutama ibadah online ini, agar selalu berjalan dengan baik ya Tuhan. Jauhi dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah gereja, berkatilah juga negara kami, bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia, dengan segala jajarannya ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat oleh-Mu ya Tuhan, untuk mengatur semua jalan pemerintahan ini dengan baik. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah bersama Gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita aturkan bersama dengan menyanyi dari KJ 424 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah mengatur persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, kiranya menjadi alat yang dipakai untuk mewartakan Injil Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan dan menyucikan persembahan ini agar layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan-Mu ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan rasa sukacita firman Tuhan telah kita terima di dalam ibadah ini. Sekarang saatnya kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tanggapi bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyi dari PKJ 202. Tuhan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah online yang kita jalani bersama-sama. Dan kiranya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan di masa-masa pandemi virus corona ini, agar kita terhindar dari segala penyakit virus yang tidak kita inginkan. Kiranya segala ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Shalom.